Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Hairil Anas TV. Dalam edisi kali ini kita akan berceloteh dengan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang meminta pembahasan mengenai kesesatan LDII di bidang tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Baik sahabat Hairil Anas TV, apabila kita membahas mengenai bagaimana LDII dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu tidak terlepas daripada metode mangkul yang menjadi cara mereka dalam memaknai dan mengartikan Al-Quran dan Al-Hadis. Mangkul yang dipahami oleh kaum LDII adalah proses perpindahan ilmu dari guru kepada murid secara langsung, sebagaimana malaikat Jibril yang menuntun Nabi SAW secara langsung ketika menyampaikan wahyu tanpa memakai perantaraan. Kaum LDII memaknai istilah mangkul sebagai orang yang berkata, artinya seseorang yang menerima ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ini baru dianggap sah apabila dia mendengar langsung dari guru atau mubalik. Dia melihat dan berhadapan langsung, menyaksikan gerakan mulut sang penyampai, seperti ketika malaikat Jibril berhadapan langsung dengan Nabi saat menyampaikan wahyu. Maka seperti itulah kaum LDII dalam melaksanakan metode perpindahan ilmu agama, termasuk dalam proses pemaknaan Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum LDII juga menyandarkan pemahamannya mengenai praktik penafsiran Al-Quran Hadis secara mangkul ini kepada ucapan Abdullah bin Mubarak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kitab sahihnya yang menyebutkan, al-isnadu minad-din walau la isnadu la qala man syaa ma syaa. Isnad atau sanad itu termasuk dari agama. Jikalau bukan karena isnad, maka sembarang orang akan mengatakan semaunya. Ini dapat kita lihat dalam mukaddimah Sahih Muslim. Meskipun kutipan ini menjelaskan mengenai keutamaan sanad, tetapi kaum LDII menggunakannya sebagai dalih pembenaran mengenai pentingnya ilmu mangkul, dengan alasan untuk menjaga rantai sanad tetap muttasil atau sambung bersambung hingga ke Rasulullah. Sehingga mangkul musnad muttasil dikatakan sebagai metode penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kalangan LDII. Sebuah metode yang dikatakan sebagai satu-satunya metode untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan Al-Hadis agar tidak terkontaminasi dengan ajaran bid'ah, khurafat, dan syirik. Dan mereka mengklaim ilmu mangkul sebagai upaya untuk menjaga rangkaian sanad agar tetap bersambung ke Rasulullah. Kaum LDII meyakini bahwa orang yang memiliki kualitas dan kemampuan menyampaikan ilmu secara mangkul musnad muttasil di zaman ini hanyalah Haji Nur Hasan, imam pertama sekaligus pendiri LDII yang sebelumnya bernama Islam Jamaah ini. Hanya Haji Nur Hasan Madigol ini saja yang memiliki ilmu yang bersandar dan bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Sehingga hanya ilmu agama serta penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis yang bersumber dari Nur Hasan saja yang mereka anggap sah. Selain dari Nur Hasan Madigol, semuanya dianggap salah dan sesat menyesatkan. Buat seseorang itu terpengaruh pemikiran Khawarij, kaum radikal, ini jadi teroris. Yang pertama-tama, wawasan harus sempit, gak oleh wawasan luas. Jadi ngaji ini ikut tok ae wis, sing diboco ikut tok ae. Jangan dengarkan yang lain, jangan ya membaca yang lain, gak oleh. Iki tok pokoknya wis. Iki tok, sumber iki tok. Itu yang pertama tahapannya. Dan penafsiran Al-Quran Al-Hadis ala Nur Hasan inilah yang disampaikan kepada seluruh jemaat LDII sampai saat ini dengan menggunakan metode mangkul musnad muttasil, yakni disampaikan secara langsung dari guru ke murid yang disebut sebagai mangkul atau mangkolah, yang dimaknai sebagai orang yang berkata dengan tujuan untuk menjaga tersambungnya sanad
atau musnad mutazil. Dan disinilah awal bencana kerusakan penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis di kalangan LDI, serta terputusnya rantai sanad keilmuan yang ada di dalam jemaat pengikut Bani Nur Hasan itu. Ya, atau mereka memangkulkan tafsir Al-Quran ala mereka gitu ya. Jadi Al-Quran yang mereka terima, alhamdu sekabiane puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin pangerane saalam kabeh. Nah, yang mereka ajarkan seperti ini gitu ya. Sanad yang dipakai itu sanad bacaan hafaz. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan penafsiran itu. Yang pertama disebabkan oleh kesalahan dalam mengartikan istilah mangkul yang menyebabkan kekeliruan dalam menerapkan metode itu. Dalam bahasa Arab, mangkul adalah isim ma'ful yang berasal dari kata nakola yang artinya memindahkan atau menukil atau mengutip. Istilah mangkul ini bersinonim dengan istilah nakli, maksur atau marun, yang mengandung pengertian sebagai sesuatu yang dipindahkan atau diriwayatkan. Mangkul atau nakli dijelaskan sebagai hawwalahu min maudu ila maudu, atau memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam perkembangan penyebaran keilmuan Islam, para ulama membagi sumber utama dalam memahami ajaran Islam menjadi dua, yakni nakli dan akli. Nakli adalah perpindahan ilmu dengan menggunakan metode mangkul, yakni dengan cara mengutip atau menukil sabda Nabi, penjelasan para sahabat, tabi'in, atau mengutip ucapan ulama, baik melalui lisannya atau tulisan. Konsep mangkul ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing dalam khasanah keilmuan Islam. Artinya, konsep ini bukan hanya ada di dalam kalangan LDI, tetapi sudah dikenal sejak lama dan telah diterapkan di banyak majelis ilmu. Yang justru di dalam kalangan LDI diterapkan secara keliru dan dikatakan sebagai satu-satunya cara dalam mempelajari Islam. Disinilah awal kesalahan besar itu terjadi. Penerapannya salah, lalu kemudian dipatok sebagai satu-satunya cara. Mereka mengajarkan tafsir Al-Quran, itu sanatnya ya pakai sanatnya tafsir, gitu ya. Sanatnya pakai sanat tafsir, bukan sanat bacaan. Nah, berarti apa itu? Nah, makna keterangan Al-Quran yang mereka ajarkan kepada jamaahnya itu enggak ada sanatnya. Pemahaman kaum LDI yang mengkiaskan mangkul yang musnad mutazil kepada caranya Nabi menerima wahyu yang langsung dari malaikat Jibril tidak bisa dijadikan dalil bahwa satu-satunya cara menerima ilmu Islam adalah langsung berhadap-hadapan antara pemberi ilmu dengan penerima ilmu. Para sahabat dalam mengambil hadis tidak terpaku pada metode saling bertemu dan berhadap-hadapan. Tetapi banyak riwayat hadis yang menjelaskan bagaimana para sahabat menerima riwayat-riwayat dari tulisan-tulisan yang terdapat pada sahifah-sahifah atau lembaran-lembaran teks. Mereka, para sahabat ini mengutip tulisan-tulisan yang mereka temukan dari lembaran-lembaran. Artinya, periwayatan hadisnya tidak bersifat langsung, seperti hadis yang menjelaskan mengenai pengaturan zakat binatang ternak. Dari periwayatan hadisnya ditemukan oleh Ibnu Umar berupa lembaran kertas yang terselip pada gagang pedang peninggalan Umar bin Khattab. Meskipun Ibnu Umar menerima ilmu tentang zakat ternak itu tidak melalui pertemuan langsung dengan Umar bin Khattab, tetapi hanya menemukan lembaran kertas yang ditemukan di gagang pedang peninggalan ayahnya, tetapi proses perpindahan ilmu itu tetap dikatakan sebagai menukil, mengutip, atau mangkul. Dalam perkembangan ilmu hadis, bukan hanya sahabat yang meriwayatkan hadis secara tidak langsung, tetapi juga para ulama setelahnya. Juga banyak yang meriwayatkan hadis dengan cara mengutip kitab atau lembaran-lembaran tulisan yang tidak didengar langsung dari pemiliknya, tidak pula melalui ijazah atau munawalah. Metode ini kemudian dikenal dengan istilah wijadah, dan tentu saja metode ini
tidak sama dengan metode mangkul sebagaimana yang dipahami oleh kaum LDII. Dari tahapan yang pertama nanti naik ke tahapan yang kedua, yaitu kekerasan dalam cara berpikir. Yang ada di benaknya, wis pokok sing bedo iku sesat kabeh, sing bedo iku keliru kabeh, sing bedo itu kafir kabeh, sing bedo itu ahli bid'ah, ahli nar, dolala kabeh. Itu tahapan yang kedua. Itu baru ada di benaknya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, makhluk mana menurut kalian yang paling hebat imannya? Para sahabat menjawab, para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka ada di sisi Tuhan mereka. Para sahabat kemudian menyebut para nabi. Nabi kemudian berkata, bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan wahyu turun kepada mereka. Para sahabat kemudian mengatakan, kalau begitu kami ya Nabi. Nabi menjawab, bagaimana mungkin kalian tidak beriman, sedangkan aku ada di antara kalian. Mereka para sahabat lalu bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang hebat dan ajaib keimanannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka menemukan lembaran-lembaran kitab, lalu mereka beriman dengan apa yang mereka temukan di dalamnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ahli fikih secara keseluruhan berpendapat bahwa mengamalkan hadis tidak hanya terbatas pada apa yang didengarkan saja. Bahkan, jika sebuah naskah atau teks hadis yang ditemukan dan kedudukannya sahih, maka itu hadis boleh diamalkan. Walaupun hadis itu tidak didengar langsung dari seorang guru atau ustadz. Dari penjelasan itu, maka jelaslah bahwa metode mangkul sebagaimana yang dipahami oleh kaum LDII adalah keliru dan bukan satu-satunya cara dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Seseorang boleh menukil beberapa kitab yang menjadi pegangan para ulama dan tidak diisyaratkan bahwa sanadnya harus bersambung kepada penulisnya. Maka siapa saja yang mendapatkan sebuah hadis di dalam kitab sahih, maka ia boleh meriwayatkannya dan berhujjah dengannya. Dan sesungguhnya para pembesar LDI pun seringkali mengutip hadis-hadis dari kitab para ulama. Sementara kitab-kitab itu tidak pernah dimangkulkan di dalam kalangan mereka. Artinya, terdapat lagi aroma kedustaan dan rekayasa di sana. Bahwa di hadapan para jabatnya, mereka, para pembesar LDI, mengklaim sebagai kelompok yang terjamin kemurnian ilmunya, karena dia peroleh secara mangkul. Dan sanadnya mutasil langsung kepada Nabi. Namun secara diam-diam, mereka sendiri kerap mengutip hadis dari kitab-kitab para ulama tanpa melalui proses mangkul ala LDII, yakni tidak berhadapan langsung dengan penulis kitab itu. Sudah? Nah, berarti bisa dikatakan itu nggak mangkul. Selain pengertian mangkulnya yang keliru, dan menjadikan penerapannya juga menjadi keliru dan menyesatkan, kekeliruan LDI tentang mangkul juga diperparah dengan hal yang kedua, yakni meyakini Nur Hasan Madigol sebagai satu-satunya pembawa ilmu mangkul di dunia saat ini. Sehingga hanya ilmu yang bersumber dari Nur Hasan saja yang sah dan benar. Selain dari Nur Hasan, maka semuanya salah. Dan seterusnya. Pokok sing bedo iku sesat, sing bedo iku ahli bid'ah dolala, finnar, sing bedo itu kafir, tauhid, ansaru tawagid, dan seterusnya. Wis pokok sak donya tauhid kabeh. Sing tauhid medhek tok. Maka semakin jauhlah terseret kaum LDI dalam kekeliruan menerima keilmuan Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman kaum LDI mengenai konsep ilmu mangkul musnad mutazil adalah kekeliruan yang berakibat fatal, membatasi keilmuan Islam yang luas, membonsai pemahaman jamaah tentang penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep mangkul musnad mutazil di LDI bukan untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan Al-Hadis, bukan menghindari ro'i, karena justru pemahaman yang anti dengan penjelasan para ahli hadis, menolak penafsiran ulama, justru akan menyeret kepada terjadinya ro'i dan penafsiran Al-Quran hadis yang serampangan dan tidak sesuai dengan kaidah syariah.
Konsep mangkul musnad mutasil ala LDII adalah sebagai upaya untuk melindungi akidah mereka yang takfiri untuk menghindari kritikan dari luar, dan sebagai upaya membentengi jemaat agar tidak memperoleh pemahaman Islam yang benar, agar tidak menerima pemahaman Islam dari selain LDII. Dan dengan demikian, para jemaat itu pun mudah dikendalikan dengan dibiarkan tetap bodoh dari ilmu agama dan buta dari petunjuk kebenaran. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian celotehan.